backyard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang, akang-akang. Siang. Oke, mohon maaf sebelumnya saya izin bertanya mengenai pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Nah, bagaimana nih menurut Kang Arif mengenai pasal tersebut? Kalau dari saya pribadi tentang undang-undang tersebut, khususnya pada pasal dan ayat yang terkait, itu memang ada, gitu kan. Dan menurut saya, sorry ya, misi ini rada terlalu realistis, gitu kan. Karena memang tidak sesuai, seakan-akan itu cuma buat membungkamkan masyarakat, gitu kan, dengan adanya undang-undang tersebut atau ayat tersebut. Karena ya kita bisa ketahui bersama bahwasanya real lapangannya itu tidak seperti itu. Yang katanya lulusan dilindungi, dinaungi, gitu kan, ada undang-undangnya, ada haknya, itu berarti mereka perlu mengarahkan, mendampingi, memberikan fasilitas kesehatan, pendidikan, jaminan kesejahteraan itu yang layak. Tapi kan nyatanya enggak ya. Seperti kemarin ya Pak Uji, Di mana? di mana Raja Mandala. Oh, Raja Mandala. Oh, gila. Itu kan kayak apa ya? Suatu desa atau wilayah yang memang kurang layak untuk ditempati, namun masih ada aja keluarga yang menempati tempat tersebut, gitu ya. Anak-anak masih kecil-kecil, balita atau ke atas, gitu kan, pada main-main dekat sampah, itu sebenarnya kurang layak banget. Kesehatannya nggak terjamin, gitu kan. Karena di sini seakan-akan mana loh peran pemerintah itu, gitu kan. Walaupun memang di situ sudah ditetapkan, gitu, ataupun semisalnya sudah ada kebijakan yang dibuat, gitu kan ya, atau adanya kemerataan turunnya ke pemerintah atau aparat-aparat yang emang udah punya muka, gitu kan, pengen naik dan sebagainya, pengen memberikan perkembangan atau perubahan yang signifikan. Namun tetap saja masih ada beberapa golongan yang tidak menerima dampak tersebut, gitu. Jadi kalau dari saya mah ya, di sini ternyata dampaknya itu kurang terasa bagi masyarakat yang katanya dalam yang terkait ada, gitu. Cuma untuk solusi yang mungkin bisa saya berikan atau saya sampaikan itu, jangan tunggu orang lain buat bergerak, apalagi pemangku amanat kebijakan tertinggi untuk dapat memberikan dedikasinya. Kalau misalkan memang itu terasa jangkau, terasa tidak baik, tidak sehat, kita mampu, kenapa enggak, gitu kan, kita yang turun, kita yang mendedikasikannya. Atau mahasiswa yang sebagai penggerak, fasilitator, controlling, gitu kan, monitoring dan sebagainya, itu dari kita. Karena kita buat penerus-penerus bangsa itu, gitu kan. Kalau misalkan bukan kita, ya siapa lagi? Baik, untuk Kang Fauji bagaimana pandangannya? Oke, perihal pasal 34 ayat 1 gitu ya, Iya. mengenai pemeliharaan. Kita garis bawahi dari diksi pemeliharaan dulu. Ini kalau dilihat gitu, ketika melihat kata diksi pemeliharaan, artinya ada tanggung jawab dari pemerintah untuk masyarakat. Bahkan di sini juga, kalaupun misalkan tidak adanya misalkan perihal aspirasi dari masyarakat ataupun sebaliknya dari pemerintah ke masyarakat, nah kita sebagai mahasiswa itu di pertengahan gitu, antara masyarakat dan pemerintah gitu. Kita itu sebagai mediator yang dimana ketika misalkan ada aspirasi dari masyarakat, itu yang menyampaikan itu melewati kita gitu. Karena tidak mungkin gitu, itu bisa jadi mungkin gitu, tetapi kemungkinan kita itu sebagai mahasiswa itu sangat penting gitu. Karena kita itu katakanlah ada di pertengahan gitu ya, antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kita bisa menyampaikan aspirasi baik dari pemerintah untuk masyarakat, baik dari masyarakat untuk pemerintah gitu. Nah, kalau melihat dari pemeliharaan, apakah sudah terpelihara gitu, perihal kemiskinan, terus pemeliharaan anak anak terlantar. Anak terlantar. Nah, melihat dari ini bisa dikatakan periode-periode sebelumnya gitu ya, nggak tahu pemerintah
pemerintahan siapa yang dimana ada suatu program pembangunan rumah itu pernah ada, nggak tahu di Ciamis kan pernah belum, itu ada yang memang pembangunan rumah-rumah yang memang sudah tidak layak dipakai gitu. Itu salah satu solusi untuk, ya kan tidak mungkin kalau misalkan orangnya itu nggak fakir miskin, nggak mungkin kan rumah tempat tinggalnya itu ya tidak layak gitu. Berarti itu ada pertanyaan, berarti itu si masyarakatnya itu yang memang tidak mampu gitu untuk melakukan pembangunan gitu untuk rumahnya sendiri. Nah itu sempat ada di program itu yang memang sampai saat ini sudah tidak ada lagi. Khususnya di daerah saya itu sudah terasakan oleh sebagian fakir miskin yang memang berhubungan dengan pembangunan rumah itu sudah terrealisasikan gitu. Namun untuk perihal anak yang terlantar, nah itu memang banyak gitu ya di kota-kota lah bisa dikatakan, karena kalau misalkan kita terjun di kampungan itu kampung-kampung tidak mungkin gitulah ada yang terlantar karena penduduk yang memang tidak terlalu banyak seperti di kota gitu, sehingga dapat diperhatikan gitu kalau ada anak terlantar gitu. Nah ini pasti banyaknya di perkotaan-perkotaan gitu, dan mungkin ini juga harus menjadi solusi khususnya di pemerintah itu misalkan dititipkan ke panti asuhan dan sebagainya gitu. Itu mungkin dari saya pendapat mengenai pasal 34 ayat 1. Terima kasih ya Kang atas diskusi kali ini.